Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik aja. Baik lagi channel Dian of Tani. So, hari ini gue lagi ada di Solo. Gue lagi mau main ke salah satu garasi motor 2 tak, ya, motor Matic 2 stroke. Ke garasinya Mas Jo. Yuk, kita main. Ada motor apa aja di sana? Terus nanti kita gerebek sekalian. Kita lihat motor-motor koleksinya Mas Jo. Video ini disponsori oleh 2takcorner.com. 2takcorner.com, tempat jual beli motor 2 tak, spare part, dan rare collection. Buruan, yuk kunjungi 2takcorner.com. Nah, ini kita udah nyampe rumahnya ya. Permisi. Oh Yo. ya. Halo Mas. Halo. Ini Mas Jo. Apa kabar Mas? Baik, baik. Mungkin teman-teman yang sering lihat di Instagram ya, Matic 2 stroke nih, Instagramnya Mas Jo ya. Ya. Banyak banget nih motor-motor Dio. Nah, boleh dijelasin nggak Mas nih, koleksi dari Mas Jo nih yang dari sebelah kiri ke kanan? Ini ada yang paling tua, Yang Dio paling 1 tua. ini. Tahun berapa itu Mas? Ini sekitar tahun 90 Dio 1. Wah, Dio 1 lama juga tahun ya. 90-an. Terus? Terusnya ada Dio 2 ZX. Dio 2 ZX yang belnya sudah plastik ya, kayak spoiler gini. Keren nih Mas ya.
Ada spoiler. Ini sekitar tahun 94. Oke. 94. Versi yang 94 kayak gini ya 94. bentuknya. Terus Kalau ini yang terakhir nih. Ini yang paling keren ini menurut saya. Bodinya ini Futuristik tahun ini ya? 96. Dio 3 96. ZX. Tahun 96. Ini versi terakhir berarti Mas? Versi terakhir untuk yang 2 tak. Yang Dio 2 dua tak. tak. Habis itu dia 4 tak. Itu versi 4 tak. Ini kenapa nih? Sebelum kita bahas detailnya, kenapa Mas lebih suka koleksi motor 2 tak ini yang Matic? Ya kecil kan lucu. Kecil ya? Kalau lucu kenceng gitu kan. Lucu ya, kenceng ya benar-benar. Kalau di jalan kelihatan wah motor kecil ya, kalau digas kenceng. Kenceng. Padahal ini motornya kenceng-kenceng nih bosku ya. Yang naikin kan gede gitu, kelihatan lucu kalau di Iya benar-benar. lampu merah itu diliatin. Iya benar. Nah ini gue penasaran ya dari spek-spek motor ini nih Mas. Boleh nggak kita bongkar Mas speknya? Oh boleh boleh. Boleh ya. Nah, kayaknya kita ngobrolin perbedaannya dulu kali ya sebelum ke speknya. Bedanya dari Dio 1, 2, 3 Mas, yang paling mencolok. Kira-kira. Mesinnya sih. Mesinnya ya, pertama ya. Mesin itu Dio 1 sama Nah, ini 2. Dio 1 nih, bosku. Dio 1 sama 2 itu mesinnya vertikal dia. Nih, kalian bisa lihat ya, sini. Dia vertikal engine. Hmm. Kalau Dio 3 ya udah horizontal. Oh, yang kedua, ketiga ini ya. Nah, horizontal. kelihatan ya teman-teman bisa lihat. Kalau Dio 1 sama 2 Heeh. di mesin standarnya perbedaannya itu rekasnya Dio 1 lebih kecil daripada yang Dio 2. Oh, yang ini lebih besar. Oh. Oke, jadi nggak sama ya itu. Jadi Ya? ukurannya kan emang lebih kecil semua ini. Heeh. Dari puli-puli, Mm-mm. krek as, ukuran seal lebih kecil ini. Oke. Cuma ini udah upgrade ke mesin Dio 2. Oh, jadi ini udah di-upgrade ke mesinnya? Udah bloknya Dio 2. Bloknya Dio 2. Gak di-upgrade lagi ke pakai blok Malossi. Wah, lebih Kalau yang kenceng ini, nih kayaknya ini ya. pakai Polini, yang ini Oh, yang ini. pakai Yang Two ini? Face. Yang ini pakai Two Face nih bosku. Yang ini beda sendiri Mas ya. Ya. Yang engine-nya dia madepnya horizontal. Horizontal. Ya? Nih kayaknya nih. Dan lebih geter kata Mas ya. Lebih bergetar. Keren sih ini ya, lebih geter. Oke, kita udah tahu kan tadi ya. Udah tahu perbedaannya. Terus kalau dari body Mas, apakah sama atau bedanya di mana gitu? Kalau dari segi body ya, di body depan, batok gitu-gitu. Kalau body sih yang paling kecil yang Dio 1 ya. Mm-mm. Semakin kesini kan ukurannya semakin besar. Oh, besar ya. Hmm. Tapi ini bisa di convert gak Mas? Misalnya Dio 1 Beda, rangkanya beda. Dio 3. Rangkanya beda nih Mas. Rangkanya beda. Jadi nggak bakal bisa di convert gitu ya. Hmm. Jadi kalau misalnya teman-teman punya Dio 1 ya paling convert body Kemarin ada yang bodinya tanya pakai 1. sih. Oh, itu. Tanya, pertanyaannya. oh, saya punya Dio 3 mau kasih body Dio 1. Ya susah kan. Bracketnya beda semua. Oke. Iya. Rangkanya juga beda kan Mas, Beda. ya? Oh. Jadi dudukannya juga beda. Beda. Nah, dari behelnya aja udah kelihatan banget ya Mas. Mm-mm. Yang pertama itu besi, terus kedua kayak ada spoilernya gitu, ketiga lebih nungging. Nah, bisa dilihat dari sini nih tampilan belakangnya bosku. Ini stop lampnya juga udah beda banget ya. Tuh. Yang ini lebih lebar, lebih ke gemuk ya Mas yang ini ya. Ya, Gemuk. Terus ini lebih kayak nungging gitu loh. Nah ini kan tadi udah kita lihat nih secara detailnya kayak gimana teman-teman. Kita bahas dari spek yang pertama dulu ya Mas. oke, Spek siap. dulu nih kayaknya ajib-ajib gimana gitu ya, pedes gitu ya. Speknya pedes di mata gitu. Ini kalau di luar negeri kan motor-motor gini buat drag ya Mas ya. Iya benar. Kontes-kontes Tapi drag kalau gitu. di Thailand sama di Vietnam itu banyak dibikin drag. Cuma kalau banyak di Amerika Latin itu banyak ini. Banyak yang ini. Banyak. Ini banyak. Yang 2 itu kan jarang. Ini mereka biasa buat kontes. Cuma yang kayak gini cuma favoritnya. mereka modif pol-polan. Jadi dibikin cc-nya 125, 150. Di-upgrade lagi pol-polannya. Luar biasa. Mereka biasanya rolling di jalan raya kalau yang di Amerika Latin itu. Iya. Nggak dibuat drag-drag. Yang motor-motor gini tuh di sana tuh lumayan penggemarnya Mas ya. Matic-matic 2 tak ini ya. Nah, oke nih kita lihat dulu speknya. Sorry. Karena iya. Spek-speknya dulu Mas, mungkin dari atas dulu. Terus
Habis itu bagian engine yang terakhir. Nah, Ini di sini pengeremannya pakai apa? pengereman sih aslinya kan udah cakram. Ini masa pakai apa nih? Kita master pakai standar sih. Hmm. Cuma kaliper kita pakai RRGS 4 piston. Cakram aslinya kan cuma 170 mili kayaknya ya. Ukurannya? Ini Kecil banget ya? Kecil, ini jadi 200 mili. Floating itu ya mas ya? Floating. Kecil-kecil floating susah juga nyarinya ya? Oh banyak sih. Oh, banyak sebenarnya. Ini partnya modif tuh banyak melimpah. Cuma ya kita harus sabar-sabar kan belinya impor semua. Ini semua emas, partnya impor semua nih. Luar biasa ya. Ini shockbreaker depan pakai RRGS yang udah pendek. Khusus Dio juga ya, berarti belinya ya. Nah, ukurannya nih bosku, Ini bisa dilihat ya. Ntar Pelek video pakai detail. Forjet, punya MFZ, MFJ tuh, merek Taiwan. oh oke. Dia merek bikin Taiwan. Forjet wheel kan, Heeh. untuk Matic dia mainnya. Oke. Kalau di Malaysia dia juga bikin untuk Yamaha Jupiter Exciter itu ya. Oh iya betul. Part-partnya luar biasa ya. Ini speedonya mas? Ini Speedonya hampir kelewat pakai ya? Stick 6. Stick 6. Ini mereka bikin memang kebanyakan yang pakai skuter-skuter kan kalau di luaran sana. Ini bisa ngindikasi apa aja mas di dalam sini? Ini informasinya lengkap sih, ada RPM, speedo, terus water pump, Water pump bisa deteksi sini berarti ya? sama voltmeter. Kita bisa setting kalau misalnya kita lupa nyalain ini kan pakai electric water pump. Kalau kita lupa nyalain overheat, dia indikatornya nyala merah. Terus. Oh keren. Jadi kita biar ngingetin kita untuk nyalain water pump. Oh baru dinyalain ini ya? Nyalain. Ini ada tombolnya di bosku nih ya, keren ya. Buat water pump. Tombol pendingin. Nah ini berarti ini custom ya mas ya? Ini made? custom semua. Custom made nih. Jadi keren nih hasilnya, pokoknya detailnya tuh bener-bener rapih mas Juni. Nah habis itu sebelah bagian tengah ke belakang nih mas. Ini joknya masih standar ya? Jok standar sih, cuma dijahitin di tetangga sana. Nah ini nih bagian dapur pacunya mas, kita bahas mas. Ke bawah dikit teman-teman. Lihatnya nih, soalnya agak kecil motornya. Iya, ini kecil-kecil. Nah bagian exhaust dulu mas. Ini custom sih. Bikinan Purbalingga ini. Oh yang ini? Ini stainless. Oh stainless. Terus silencernya C35 karbon. Kita radiator pakai KTT. 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 Yang motornya khusus? Ini punya Vario. Oh punya Vario. Punya Vario dibalik. Dibalik gitu ya? Salurannya disesuaikan untuk blok ini. Oke. Bracketnya bikin sendiri. Berarti ada penyesuaian tadi ya sama bracketnya di situ ya? Bracketnya bikin sendiri. Tapi ini bisa pas gitu ya mas ya? Bikin knalpotnya ya? Iya ini. Nggak mentok ya? Sambil semedi nih masangnya. Sambil semedi berapa? Berarti diukur dulu nih ya? Iya, bolak-balik akhirnya pas ini lengkungannya. Akhirnya pas. Oke nih. Terus bagian engine nih mas. Ini keren banget ini kayak ini. Ini bloknya kan pakai Malossi Itali ini. Stroke 44. Terus panjang stangnya 90 mili. 90 mili. Itu asnya pakai TWA Taiwan sih. Masih ya, Taiwan. Oke. Lagi pengen upgrade ke yang Eropaan tapi belum sempet. Belum sempet ya? Belum Katanya kepegang lebih responsif, tapi ini aja udah cukup ngeri. Cukup ngeri ya? Kalau ngegas pakai perasaan. Oke, nanti kita coba nyalain pakai ini. V-Force 4R, Membrannya. membrannya V-Force 4R. Terus Karbunya karbunya pakai apa nih? ini Uma Racing Uma ya? Racing 28. Mantap 28 pakai air filter stick 6. Stick. Nah, emang air filternya gini ya mas? Busa-busa gitu ya? Ya aslinya box di sini. Aslinya box. Cuma kan kita racing gitu. Jadi dicopot. Aroma racing. Terus kalau Untuk CVT-nya dan CVT-an lain-lain. itu kebanyakan pakai TWH, cuma beltnya kita pakai Malossi. Karena pernah pakai yang Bando itu baru seminggu sudah putus. Waduh. Berarti ini buat racing juga ya? Beltnya pakai Malossi. Beltnya yang racing, Malossi. Ini Malossi semua ini beltnya. Oke. Kalau itu kan nggak kelihatan, kalau ini yang kebuka nggak kelihatan ini. Nah, nih teman-teman bisa lihat
yang terbuka nih. Nih beltnya Mallosi. Ini Kevlar, udah Kevlar. Mau tarikin kayak apapun Tetap nggak putus, kan dia memang untuk racing. Racing ya. Ini spek yang pertama udah kita bedah. Satu lagi nih mas. Shocknya. Shock breakernya belum ya? Shock breaker pakai B2Bo. B2Bo. Oke. Tali semua ya kebanyakan ya partnya ya. Iya sih, belinya satu website. Satu website. Nanti dikasih tahu ya teman-teman belinya di mana ya, boleh Ya, mas? siap. Biar teman-teman tahu bangunnya kayak gimana, beli partnya gimana kan bisa tahu referensi sama harga-harganya cek sendiri lah ya. Nggak mungkin dijelasin kan? Sama apa lagi mas? Apa ya? Ya kira-kira sebagian besar gitu. Pengereman speknya. belakang? Standar masih Standar ya, masih standar. Yo standar pakem banget kok remnya. Udah, pakem banget. Daripada Matic sekarang yang pakem. Iya Pakem benar. ini. Enakan ini mas ya? Kalau untuk CC sendiri mas? CC Jadi berapa ini? 95. Ini tiga-tiganya 95 semua. 9 semua. Berarti nggak ada naik lagi CC-nya, nggak dinaikin? Enggak, cuma ada planning bikin engine yang 100 cc sih. Cuma belum sempet aja. Baru ngumpulin itu crankcase-nya. Crankcase-nya baru dikumpul-kumpulin. Ini crankcase-nya. Crankcase Dio ini rencana nanti 100 cc. Bloknya sama Ajib crankcase sudah dapat. Oh, udah ada mas. Cuma baru nyari crank as. Oh, baru nyari Crankcase-nya stroke 47 soalnya. Oke. Lumayan gede ya. Ini tadi udah kita jelasin spek yang pertama, terus kita pindah ke yang Dio 2 yang agak berat ini mas ya. Motornya lebih berat. Nah boleh mas dijelasin dari depannya dulu nih. Kayaknya beda mas. Ini speedonya ya, nih. kurang lebih hampir sama ini. Sama ya. Masternya standar. Terus speedo kita pakai Koso. Yang pada penasaran ini Koso DB03R. Udah nggak keluar sih. Oh berarti ini udah discontinue. Ini informasinya lebih lengkap daripada itu sebenarnya. Yang Stake 6 ini. Sebenarnya aku cari ini lagi. Cuma udah discontinue. Kalau itu kan Stake 6 kan sama kayak Koso DB02. DB02. DB02 itu bawahnya ini. Oh di bawah ini jadi untuk informasi di layar itu lebih tampil semua ini. Jadi kayak bensin sama voltmeter sama water temp itu bisa tampil sekaligus. Kalau ini satu-satu. Jadi kita kalau mau ngecek harus tekan tombol. Oh, harus tekan tombol terus ya. Kalau ini udah semuanya full informasinya. Jadi lebih enak lihatnya kita. Informatif. Karena kalau pakai motor ini kan kadang-kadang agak sering lihat speedo masih panas nggak gitu. Iya. Jadi takut overheat ya. Nah, oke, ini kayaknya speknya agak beda ya Mas. Ini ada stabilizer. Ini yang sering ikut kontes dulu ini sih. Ini. Ini 2 kali ikut di UMS Auto Kontes. Solo ya? Situ deket sih. Kalau yang lain belum pernah ikut. Nah ini kemarin. Ini gas spontannya Mas? Gas spontan pakai fastback yang murah aja sih. Sebenarnya semua itu gas spontan. Oh semuanya sama? Ini cuma ini saya tanam. Oh ditanam di dalamnya. Jadi kelihatan. Jadi kelihatannya rapi banget yang ini. Itu juga tak tanam. Jadi yang lebih di luar malah ini. Ini. Oke deh. Ini mereknya apa kemarin ya? NCY Pak ya? Lupa saya. NCY kayaknya. Iya, jadi power delivery-nya lebih cepat ya kalau ini. Ya daripada aslinya kan kecil. Aslinya kecil banget, nggak kurang lah gitu ya. Kalau kaki-kakinya sih. Kaki-kaki depan ini Mas. Shocknya sama RRGS ini. Shocknya ya, bikin shocknya ya. Kaliper 4 piston, ini punya Thailand punya ini merek CGK. Banyak ini part-part ini ya. Selang remnya Hell. Lah ini piringannya 220. Kalau yang itu kan 200 mili. Pakem yang ini sih. Pakeman yang ini malah ya. Oke. Ini ban Maxxis ini depan belakang. Bannya lebih tebal atau sama Mas ukurannya? Ini paling kecil ini. Paling kecil ini paling gede. Iya, itu ini atasnya lebih ini. tebal gitu. Oh oke. Itu atasnya ini. Depannya kaki-kakinya udah tahu ya teman-teman. Terus ini ada aksesoris karpet ya seperti biasa. Ada stripping. Ini strippingnya ada banyak juga ya Mas ya? Ini strippingnya custom sih. Oh custom yang ini. Beli di Bukalapak.
Oh, ada ternyata ya. Stripping gini kalian bisa dapetin di Bukalapak. Terus apalagi nih speknya nih? Ini knalpotnya custom, ini galvanis. Oh, galvanis. Suaranya lebih enak sih sebenarnya dari stainless. Stainless. Yang ini lebih ngencring ya soalnya ya. Bikinannya Benny Ompong. Benny Ompong Solo, legenda knalpot ya. Nah, 2 tak. tuh teman-teman tuh. Kalau mau custom daerah Solo bisa datang ke situ. Benny Ompong. Terus untuk radiatornya sama kita pakai punya Vario. Bloknya kita pakai Polini nih. Oh, yang itu ya. Polini Big Evo 94 cc. Wah, oke, 94 mantap. cc. Krek asnya sama, TWH stroke sama panjangnya sama ini. Sama ini sama ya. Terus itu ada aksesoris di radiatornya tuh Mas ya? Itu custom Mas? Ini? Ini sebenarnya buat nangkep angin. Cuma sebenarnya fungsi utamanya biar nggak kena oli. Nyedot asap ini. Oh, asapnya ke situ. Soalnya dulu waktu belum dipasang ini, begitu nyala, kesedot, ini keluar semua dari sini. Jadi keluar asap semua. Ini kan langsung kesedot. Iya, benar. Lucu jadi kalau jalan asap semua. Asapnya semua keluar dari situ. Makanya Mas Jo customnya di bagian sini ya, iya, biar nggak kesedot. Nggak kesedot, asapnya nggak kesedot sini. Soalnya benar. pendinginnya double ini, pakai radiator juga sedot pakai kipas yang diputer magnet. Betul, nih modifannya ajib banget ini, benar. Terus bagian karbunya Mas? Karbu sama kalau filter. yang ini pakai Uma Racing 30 mili. Oh, Uma Racing. 30 mili. Untuk per CVT-an, puli-puli, TWH. Nah, ini yang unik. Nah, unik banget yang ini ya. Koplingnya ini. Koplingnya pakai Reveno. Ala-ala kopling kering. Betul. Kalau nyala ya gini nih suaranya. Iya. Kemerincing sama kerincing-kerincing. Berisik jadi. Iya, jadi berisik. Sok sama itu, bitubo. Soknya juga sama. Terus tadi ada bagian apa Mas yang beda sama yang Dio 1? Bagian bloknya dalam. Blok, sama CVT-nya ya. CVT-nya beda. Kalau Dio 1 memang lebih kecil puli-pulinya. Tapi itu kan udah pakai mesin Dio 2, jadi sama. Nah, jadi ya. Teman-teman ya. Terus yang terakhir nih Mas Jo. Yang terakhir. Ini peleknya standar ini. Oh, pelek standar gitu ya. Standarnya asli kayak gitu kalau yang ZX. Nah, yang terakhir nih Mas Jo. Kita cek juga Ya, speknya ini nih. modelnya paling keren ini. Paling keren. Look clean. Iya sih, lebih clean ya. Lebih clean ini. Kalau yang itu kan kesannya gelap racing. Iya, gelap racing betul. Ini speedonya masih sama ya? Speedonya sama, Stake 6, cuma yang versi putih. Oke. Versi putihnya. Pengereman Ngereman depan sama. masih sama. Standar, Kaki-kaki cuma beda di kaliper. Mereknya Adeline, 4 piston. Terus ini 220 mili juga. Oke. Untuk pelek MFZ Forget sama kayak yang Dio 1. Oke. Banyak ini dulu waktu Shopee masih buka dari Cina itu dapat di Shopee. Sekarang susah nyarinya, ban kecil itu. Bannya impor dari Cina nih. Kecil banget itu bannya. Bannya kecil banget. Susah nyarinya ya Mas ya sekarang ya. Nah, terus kita bagian belakang nih. Ini behelnya juga beda. Emang udah bawaan ya Mas ya yang ini. Bawaan. Terus dari knalpot dulu deh mungkin ya. Knalpot bikinan Benny Ompong juga yang ini sama. pakai galvanis. Silencernya custom sama yang ini custom. Oke. Bikin sendiri. Terus bagian Water pumpnya water ini pumpnya. mekanik pakai Stake 6. Oke. Rotornya kelihatan kalau yang ini. Bang ini pakai inner rotor. Yang ini MPT. lebih jelas ya. Pengapian satu set sama CDI sama coil itu pakai MPT. Nah, Sama yang ini. Cuma kan ini nggak kelihatan. ya. Itu terekspos. Nah, yang ini unik ya. Jadi penempatan radiatornya tuh ada di bawah ya, Mas ya? Di bawah sama di depan ini. Oh, ada dua. Dua. Emang harus double atau gimana?
Ya sebenarnya punya Satu sisa cukup. radiator sih, daripada nggak pakai pasang aja. Bisa tuh langsung dua gitu. Kalau dulu yang kuning cuma satu di bawah. Oke. Nah itu sering overheat. Berarti Jadi yang saya lebih tambahin aman yang ini ya satu. sebenarnya ya. Paling aman ini kalau buat jalan. 2 radiator sekaligus. Depannya juga ini ada bolong-bolong gitu ya. Iya, Ini buat memaksimalkan angin masuk kayak ini. angin masuk. Ini bosku nih. Pakai GSX ini radiatornya. Oh. Yang oke. atas. GSX Yang 150 ya. Yang bawah itu punya CS1. CS1. Bisa dipasang di bagian bawah. Ini memang bolong ya Mas bagian sini. Ini sebenarnya tutup tangki bensin kan? Tutup tangki. Oke. Dilepas jadi bolong. Nah, ini juga unik-unik nih. Bagian behel-behelnya beda-beda ya. Iya. Ada yang cowok samping-samping, ada yang agak ke bawah dikit. Ya. Ntar kita buka nih, ada kuncinya ya Mas? Ada. Ntar kita buka bagian dalam-dalamnya. Nah, oke, untuk speknya Mas. Spek mesinnya nih. Karbunya apa? Membran ini apa? pakai 28 UMA. Membrannya seperti biasa, V-Force. Membran V-Force. Membran kepercayaan ini. Pokoknya kalau udah pakai membran V-Force sudah lumayan ya Iya. untuk tenaganya ya. Terus bloknya two phase. Bloknya pakai two phase. Stroke sama yang lainnya. Bagian CVT TWH. Shocknya pakai ini apa sih waktu itu mereknya? Kawahara. Yang Basoka itu udah nggak keluar ini, discontinue juga. Iya. Susah nyarinya juga. Tapi jadi simpel sih Mas, lucu ini gitu. Kan pakai gas bisa dipompa shocknya. Oke. Terus ini memang cover ininya bolong-bolong Mas atau gimana? Ya emang dibolongin sih. Oh, di custom ya. Kan agak mengacu ke Thailand punya lah. Iya. Tapi ini keren banget sih ini. Kebetulan juga Mas Jo punya bengkel CNC ya. Jadi bisa diukur-ukur gitu untuk customisasinya. Oke. Untuk velg Mas ini kayaknya velgnya lebih ini ya. Beda apa sama? Beda Ini ya? sama yang di satu sama ini itu ya, Forget. Cuman ini Forget. colornya beda yang palang. gold. Beda palang. Oh iya, beda palang terus warnanya juga beda ya. Beda. Nah, oke nih, ini semuanya udah kita bongkar. Spek-speknya ya, bosku. Nah, kita ngomongin beli partnya di mana. Terus Mas Jo dari salah satu motor ini kira-kira memakan waktu untuk restorasinya berapa lama gitu buat bangun motor sekeren ini, Mas. Siap. Ini partnya kebanyakan kita hunting dulu pertama dari Filipina. Oh, partnya awal Filipina. Ada websitenya ya, Mas? Filipina via pedagang Facebook. Oh, ada ternyata ya pedagangnya. Terus kita cari-cari, Filipina kan ngambil langsung Taiwan. Oke. Kita cari-cari seller Taiwan. Kebanyakan mereka di AliExpress. Oh, mereka pajang part-partnya di AliExpress. Di eBay. Terus itu awal main kan saya pakai part-part Taiwan. Oke. Karena kurang puas kan Taiwan tenaganya itu kenceng, cuma karakternya. dia kalau panas langsung drop power. Oh, gitu ya. Kurang tahan lama mungkin ya. Kenceng sih kenceng tapi kayak kurang ujungnya kurang gitu ya. Enaknya kalau mesin dingin doang. Terus saya eksperimen. Wah, pakai blok-blok punya Awal-awal Italian ya? lah, Eropanan, blok Eropa. Awal ada yang masukin Polini. Polini dia nggak jadi pakai. Oh gitu, jadi cobain dulu mau nih. dipasang gitu. Di Husar kayaknya. Oke. Dia nggak jadi pakai, tak bayarin. Wah, blok mahal nih. Wah, mau buat eksperimen nih. Soalnya blok Taiwan itu aku sudah ngabisin berapa ya? Dua blok. Itu habis dipasang, dicoba langsung ngejam. Ngejam terus ya. Jadi kurang puas ya. Dua kali ngejam. Soalnya blok Taiwan kan butuh masa reyen yang lebih panjang mungkin ya. Kalau pakai blok Itali ini begitu dipasang, habis satu tangki player gitu udah berani langsung ngebut. Nggak pernah ada yang ngejam. Nggak pernah ada yang ngejam setelah pakai blok
produk Itali. Ya itulah kualitas juga menentukan. Iya, ya. udah gitu. Dengan harga kalau juga. Pemasangan pendinginan bener itu sudah nggak ada drop power. Mau pakai muter-muter berapa lama pun, powernya tetap ngisi. Iya, berarti harus ada sinkronisasi antara pendingin sama mesin ya? Iya, soalnya ini blok kan agak panas ya. Bloknya sekitar kompresinya 16:1 kalau di buku manualnya itu. Oke. Jadi kita harus pakai Pertamax turbo. Wah, itu dia tuh. Cuma ini saya isi Pertamax karena belinya kejauhan kan Pertamax turbo. Iya. Di sini ya. Kompresinya jauh. Kompresinya harus ke sana, kalau ini beli di deket-deket situ. Iya. Terus beli partnya lagi itu di mana lagi, Mas? Biar kita teman-teman tahu nih. ubek-ubek website di Eropa, di US itu ada skuter tuning. Skuter tuning nih, skuter teman-teman tuning. lihat ntar googling aja. Terus Maxi Scott itu juga. Maxi Scott. Maxi Scott. Sama Sip skuter. Sip Skuter. Nah. Dia jual part-part tapi Honda Dio sedikit sih, soalnya kebanyakan orang Eropa itu mainnya motor-motor itu kayak Yamaha Aerox 2 tak. Aerox yang yang versi 2 tak. Wah, itu langka Yamaha banget sih. BWS, Yamaha Jog, Minarelli. COG, Minarelli. Minarelli. Iya. Kayak gitu-gitu sama Piaggio Zip 2 tak. Piaggio Zip. Jadi kalau kita cari blok-blok yang high end, bener-bener performa racing buatan Itali, nggak ada untuk Dio. Jadi ini semua bloknya pakai punya Minarelli. Cuma kata temen di bisa Vietnam, tuh ya di Dio ya? Kita harus geser lubang baut, ditutup, dilas, digeser. Kalau mau yang PNP, kata orang Thailand sama Vietnam, itu pakai punya Piaggio. Piaggio. Piaggio itu katanya bautnya sama Dio, tapi saya belum coba. Karena sudah kebiasaan geser-geser dan tahu caranya ya. Sebenarnya itu aja yang udah pasti bisa, nggak usah merambah-rambah lagi. Nah, benar. Jadi kan setelah ngerjain ini saya ngerjain itu. Jadi ini udah perhitungan pas ya. Sudah enak itu, males nggak coba yang lain-lain, nggak riset-riset lagi. Nanti beda lagi malah. Jadi udah enak. Apalagi nih Mas, yang perlu di-share buat teman-teman beli partnya di mana aja? Ya, cukup itu aja kali ya. Ya rata-rata di situ sih. Kalau mau cari-cari lebih banyak sih sebenarnya ke Thailand, cuma Thailand nggak ada web store kan. Kita harus komunikasi sama seller. Kadang mereka nggak mau kirim kemari. Hanya beberapa yang mau kirim kemari. Itu dia kendalanya ya. Kendalanya. Jadi enakan beli di website sebenarnya. Saya pernah sih dapat seller Thailand mau ngirim kemari, tapi kebanyakan dari mereka susah, nggak mau kirim kemari. Karena biasalah kalau orang Indonesia itu mereka takut kalau barangnya dikirim kan bayarnya PayPal, kita klaim, jadi duitnya mereka agak cair, barang hilang. Biasanya kan banyak yang kena tipu gitu. Kena tipu ya dari situ ya. Jadi biar lebih aman gimana Mas belanjanya? Biar lebih aman ya kita ke web store aja sih. Ini pengalaman kemarin saya beli blok untuk itu di skuter tuning. Skuter tuning ya? Saya kan beli Malosi lagi, kan paling enak ini kan. Wah, mau bikin lagi lah satu buat hobi lah. Mereka salah kirim. Salah Kirim. Yang dikirim bloknya Yamaha BWS, Malosi juga. Cuma yang cast iron, yang versi paling rendah. Nah, aku kan beli yang versi racing, yang bloknya Nikasil, single ring, pendingin air. Mantep. Nikasil ya? Nikasil. Ini semua kan Nikasil. Single ring semua, jadi agak kasar mesinnya. Tapi tahan lama dong ya, sama gesekan kan? Soalnya kan Nikasil. Ya kalau kita pakai harian sih tahan lama, tapi kalau menurut racing itu setiap 500 sampai 1000 kilo ganti piston. Iya benar. Ganti piston. Piston yang kalah. Piston sama ring. Iya, piston sama ring yang kalah ya. Pistonnya sama ring kalah. Bloknya kuat mau diapain? Bloknya kuat. Bloknya nanti sampai piston A, B, C. Baru udah habis blok ganti. Makan kita biasa harian kan nggak mungkin limit sampai di atas 10.000 RPM terus. Kalau racing kan pasti 12.000, 12.000. Pasti RPM tinggi terus kan kalau buat motor-motor gini. Di dragnya ya mungkin teman-teman tahu juga, sering lihat di sosmed, lihat di YouTube. Kalau motor-motor gini tuh kalau digeber di lintasan drag tuh kayak gimana gitu kan. Kalau yang blok ini rata-rata
ada skuter fun race-nya di di daerah Eropanan. Oke. Jadi kelas 94 cc, 95 cc itu ada kelasnya. Ada kelas masing-masing. Jadi kayak OMR-nya sini kan, 100 bobek 110-an debon. Di sana ada skuter kelas 95 cc. Makanya blok-blok racing kan rata-rata 95 cc. Mereka itu bikin buat menuin regulasi. Oke. Jadi untuk partnya kayak piston ring kita cari gampang. Gampang banget gampang. Ya. Kalau kita udah kerasa tarikan kurang, suara lebih berisik, kita bisa beli piston sama ringnya aja. Oke, itu dia. Kalau di Indonesia kan ya pemainnya nggak banyak ya Mas ya? Ya sebenarnya banyak aja sih. Banyak aja. Mulai banyak lah. Mulai terekspos nih. Saja posting-posting ini kan pelan-pelan udah pada beli. Cuma kan mereka belum berani keluar kan, soalnya dapatnya masih bahan mungkin ya. Kalau saya dari awal kan udah bongkar-bongkar, pasang. Berarti Masnya udah lama nih ya main ini ya? Itu udah 2 tahunan ini kayaknya. 2 tahunan ya main ini ya? Nah, ini kalau di kita ada yang kayak gini, ngumpul kopdar gitu kan, atau bikin kelas-kelas drak-drakan kayaknya lucu-lucu ya. Kemarin ada yang bikin. Ada? Ya majok ikut drak itu. Oke. Pakai bloknya TWH. Tapi kemarin Taiwan, ya, sempat dijual kan ya majoknya itu. Iklannya pernah nge-gym. Wah, pasti. Kalau TWH itu pernah nge-gym. Hati-hati kalau yang pakai TWH itu bener-bener Ryan sama settingannya itu nggak boleh salah. Nah, itu tuh, gampang nge-gym soalnya. Nih buat tips buat temen-temen nih yang pengen modifikasi motornya, mau ganti blok gitu ya. Perlu tahu juga informasinya. Nah, terus kalau untuk nunggu part ini Mas, dari satu motor ini itu berapa lama nih bisa jadi? Ini kira-kira saya bangun ini 6 bulan sampai setahunan. Hampir setahunan ya? Memang itu, harus sabar ya? Itu jadi, cuma ya kayak belum sempurna, dipakai jalan masih kurang ini, masih kurang itu. Jadi, banyak riset tuh ya? Jadi selama setahun dipakai itu kurang apa betulin. Ya maklum bukan peruntukannya kan. Kita pakai bukan cuma buat drag lintasan lurus sekali jalan, kita buat muter-muter, ngoncengin anak lah. Kalau trouble mogok di jalan, pernah ini mogok ini. Oh, yang ini? Mogoknya karena apa, Mas? Sering ini kalau dulu. Ini kan awalnya saya bikin, ini sering mogok. Oh, jadi ini pertama dulu yang ini ya, bikin Mas ya? Ya, mogok kayak bensin nggak, dulu kan tangki di bawah, bensin nggak naik. Sekarang tangkinya dipindah? Bawah jok semua. Bawah jok semua, jadi aman, nggak pakai full pump kan. Oli samping juga di bawah juga. Bawah campur. Oh, ini campur? Campur semua. Soalnya oil pumpnya udah nggak bakalan mampu di atas 10.000 rpm. Oke. Jadi dicampur di situ takarannya gitu bosku. Terus dulu pernah baut cover gear itu lepas, getar kan, terus nabrak ke puli, jadi pulinya nggak mau muter. Mesinnya nyala, digas nggak mau jalan. Oh, gitu ya masalahnya. Konyol jadi sejak itu kalau bangun-bangun gini, semua baut yang berpotensi lepas itu saya kasih Loctite. Loctite. Dilem. Kayak pabrikan lah. Ini lebih belajar dari pengalaman. Ini banyak banget nih pengalaman yang teman-teman bisa dapetin ya. Jadi kita bangun motor itu sampai bener-bener nyaman, pakai harian, nggak sedikit-sedikit trouble gitu kan. Capek juga ya Mas. Kan ini bukan sekalian gitu. Walaupun ini motor lebih banyak pajangan, cuma kalau sewaktu-waktu pengen pakai itu nggak akan ada trouble gitu loh. Iya. Kayak motor-motor standar biasa lah. Iya, benar-benar. Tapi ini cukup unik sih. Jadi ya baru kali ini sih lihat Dio 1, 2, 3 berjajar gitu. Dan modifikasinya itu benar-benar rapih gitu, tertata rapi, mesinnya juga ya teman-teman bisa lihat tadi ya, modifannya tuh benar-benar presisi gitu kan. Nah, terus apa lagi Mas yang bisa di-share nih kira-kira nih buat teman-teman yang baru mau bangun Dio gitu kan? Kira-kira apa ya? Ya kalau mau bangun gitu tujuan konsepnya dulu kemana? Konsepnya gitu? Kita pengen buat jalan santai atau buat kenceng-kencengan, tapi rata-rata yang pengen bangun dia itu karena
mereka keracuni karena wah kenceng, kecil bisa kenceng. Keracunan ya? Keracunan kan, Iya. kenceng. Kan mereka rata-rata pengen kenceng. Iya. Karena Dio pada dasarnya Dio sendiri itu weight rasionya sama powernya itu menang. Jadi dia motornya ringan banget. Ini Motor paling ringan. paling cuma Ini berat berapa, Mas? sekitar 70 kilo lah, kayak special engine kan. Oke. Ini 70. Cuma dengan berat segitu, Dio itu kalau bloknya bagus, 80 cc aja dia udah kencengnya ngalahin bur-apan motor 4 tak. Saya kan punya Mio 150 cc, cuma kalau sama Dio yang 90 cc dulu waktu pakai blok TWH jauh. Gokil berarti ya. Motor-motor gini kecil-kecil tapi pedas. Nah, ini dia. Tadi kan udah ngobrol-ngobrol, pengen dengerin nggak suaranya kira-kira teman-teman? Mau ya? Oke. Mungkin salah satu boleh dinyalain, Mas. Salah satu aja, jangan semuanya. Kayaknya bakal berisik. Gila, gokil banget. Agak berisik kan suaranya di mesin. Apa ada Iya. Itu apanya? kayaknya single ring. Single ring kan lebih berisik. Iya. Kayaknya cakepan yang ini ya. Ini lampu apa nih? Ini lampu shift sih. Oh, Shift light shifting. kalau buat motor bergigi. Oke. Motornya ini kan ompong. Ini ada gitu ya. Oke, thank you teman-teman udah nonton video ini ya. Tadi udah dijelasin dari yang Dio 1, 2, 3, terus belanja partnya di mana, sama spek-speknya ya semuanya ya. Udah dijelasin. Nah, kira-kira Mas ada pesan-pesan terakhir nggak Mas? Buat teman-teman yang mau bangun Honda Dio. Yang mau bangun ya rajin-rajin browsing lah ke Iya. situs-situs luar.
Iya, harus betul. sabar. Harus sabar juga. Nunggu part Oke. itu minimal 2 minggu lah, kalau paling lama bisa sebulan 2 bulan. Iya, belum bangun ininya ya. Sama Sama budget yang dikeluarin Mas, boleh dibocorin nggak per motor itu? ini Kira-kira per aja estimasi. motor sekitar 40-an ini saya habis. 40-an habisnya ya. Engine, pelek, Semuanya itu ya? Ah. Udah jadi kayak gini ya Mas? iya. Ini udah sama harga motor belum? Belum. Belum. Itu dia jadi bocoran ya. Kalau untuk basicnya berapa Mas pasaran? Udah Dio sekarang bahan itu variatif sih. Variatif. 15 sampai 40-an ada yang 40-an ya. jual. Nah, tadi untuk total biaya modifnya segitu, untuk harga motornya segitu ya. Kalian bisa ya cari-carilah di mana kira-kira untuk beli part-partnya ya. Tadi udah dibocorin semuanya. Oke, thank you semuanya udah nonton video ini. See you next video. Thank you Mas. Ya. See.